Hai kalian, ketemu lagi sama aku. Kali ini kita mau bahas apa yang terjadi kalau minyak bumi kita habis. Pertanyaan yang mungkin terdengar jauh, tapi kenyataannya minyak bumi itu terbatas. Suatu hari nanti pasti habis. Ini bukan tentang krisis yang akan datang tiba-tiba, tapi tentang apa yang terjadi kalau kita berinovasi dan bersiap-siap. Sekarang, minyak bumi itu seperti darahnya dunia modern. Bahan bakar mobil, sumber energi industri, bahkan ada di produk sehari-hari seperti plastik. Bayangkan dunia tanpa suara mesin atau plastik murah yang mudah didapat. Ini bukan adegan film, tapi kenyataan yang mungkin terjadi kalau kita tidak mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Transisinya tidak mudah, tapi memahami dampaknya adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih lestari. Transportasi adalah hal pertama yang terlintas saat memikirkan minyak bumi. Mobil, truk, kapal, pesawat, semuanya sangat bergantung pada bahan bakar minyak. Tanpa minyak bumi, cara kita memindahkan orang dan barang di seluruh dunia akan berubah drastis. Sistem transportasi umum perlu diperluas dan ditingkatkan secara signifikan. Kendaraan listrik akan jadi hal biasa. Tapi produksinya pun bergantung pada sumber daya dan infrastruktur yang perlu dikembangkan lebih besar lagi. Perjalanan udara, seperti yang kita tahu, mungkin jadi kemewahan yang hanya untuk perjalanan penting, karena pilihan bahan bakar alternatif yang terbatas. Transisinya tidak akan terjadi dalam semalam, tapi pergeseran menuju solusi transportasi berkelanjutan tidak bisa dihindari, dan memang diperlukan. Dampak habisnya cadangan minyak bumi meluas jauh melampaui transportasi. Banyak industri sangat bergantung pada minyak bumi untuk proses manufaktur dan produksi. Plastik, pupuk, dan produk lain yang tak terhitung jumlahnya bergantung pada minyak bumi sebagai bahan baku. Tanpa minyak bumi, industri akan menghadapi tantangan besar, menemukan material dan proses manufaktur baru untuk produk mereka. Transisi ini tidak akan mudah atau murah. Dibutuhkan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan untuk menemukan alternatif yang layak. Beberapa industri mungkin harus mengadaptasi model bisnis mereka sepenuhnya, berfokus pada daya tahan, kemampuan diperbaiki, dan daur ulang daripada produksi massal. Bagian 4. Dari gawai hingga bahan makanan, kehidupan sehari-hari yang berubah. Hilangnya minyak bumi akan sangat terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudahan yang selama ini kita nikmati, dari smartphone dan laptop hingga melimpahnya makanan di supermarket akan terpengaruh. Produksi dan transportasi barang akan menjadi lebih mahal, yang mungkin menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen. Kebiasaan konsumsi kita mungkin harus berubah, dengan penekanan yang lebih besar pada sumber lokal, mengurangi limbah, dan memperbaiki daripada mengganti. Transisi ke dunia tanpa minyak bumi akan menuntut kita untuk memikirkan kembali gaya hidup dan prioritas kita. Bagian 5. Menavigasi masa depan, solusi dan persiapan. Masa depan tanpa minyak bumi mungkin tampak menakutkan, tetapi bukan berarti tanpa harapan. Ilmuwan dan insinyur sudah berupaya mengembangkan sumber energi alternatif dan material berkelanjutan. Energi surya, angin, air, dan panas bumi adalah pilihan yang layak untuk memberi daya pada rumah, industri, dan sistem transportasi kita. Kita dapat bersiap untuk masa depan ini dengan berinvestasi dalam teknologi ini, mempromosikan efisiensi energi, dan mengadopsi praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengurangi ketergantungan kita pada minyak bumi hari ini, kita dapat membuka jalan bagi transisi yang lebih mulus ke masa depan yang didukung oleh sumber energi alternatif.